Laki-laki namanya Abdul Uzza. Kenal? Yang ceramah Abdul Somad. Tadi malam Syekh Kiai Haji Abdul Muqsid. Banyak Abdul. Saya yang ingat namanya Abdul aja. Abdul Uzza itu nama dia. Tapi nama kerennya nanti kalau saya sebut nama keren, oh, tabat yada abi lahabi wa tab. Namanya Abdul Uzza, panggilan di Facebook Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang, jangan cuma tahu satu nama. Nama siapa? Abdul Somad. Dicari di Facebook nggak ketemu Abdul Somad. Saya udah cari Ustaz kok nggak ada. Puas. Oleh sebab itu maka Abdul Uzza ini punya pembantu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Nyebutnya harus pakai huruf tha. Suwaibah. Suwaibah, sini. Sini Suwaibah. Lalu Suwaibah pun datang. Tak langkong. Mohon maaf kata Suwaibah. Ada apa Tuan Abu Lahab? Suwaibah, jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti sebentar lagi dia melahirkan. Kalau anaknya lahir, kasih tahu ke sini. Oke, Tuan. Lalu ditunggulah anak pun lahir. Maka datanglah Suwaibah ngasih tahu. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan gali tanah kubur, buat malu aja. Laki-laki Tuan. Laki-laki, iya. Aku senang karena punya ponakan laki-laki. Bapaknya sudah meninggal dunia, tapi adikku itu ternyata punya anak laki-laki. Aku bahagia. Maka sejak hari ini sampean gak lagi jadi budak hamba sahaya. Bebas, merdeka. Ponakan yang lahir itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan Allah pada Abu Lahab? Saudara kandung Abu Lahab bernama Abbas bermimpi. Dalam mimpi itu Abbas bertanya, "Hai saudaraku Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka?" Masuk, jangan kau tanya lagi. Panas apa dingin? Panas. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku bahagia dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin, azab Abu Lahab panas. Besok panas sekali. Bersyairlah seorang ahli hadis, Al-Hafiz Al-Maqdisi, "Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu tabbat yadahu fil jahibi muhlida ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Di tempat lain kalau saya baca syair Arab semuanya nganga. Tapi di Madura begitu saya bacakan semuanya nganggu. Kenapa? Negeri santri Bangkalan, mereka paham yang saya baca. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas tabat yada Abi Lahab masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang Bangkalan yang senang menyambut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kira-kira Pak Ketua Ikama jadi nggak masuk neraka? Nggak jadi. Kalaupun jadi, nggak terlalu panas. Cukup dalilnya? Nggak cukup kalau cuma satu. Ini cerita ini di mana kali kami mau lihat? Jangan-jangan Ustaz Somad ngambilnya dari www.google.com. Baca kitab namanya Al-Mafahim Yajib Antusahhah, ditulis oleh ahli hadis dari Makkah, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas
Al-Hasani Al-Maliki, murid-murid beliau banyak di Pulau Madura, alumni dari Rosaifah, dan mereka punya persatuan namanya As-Safwah Al-Malikiyah. Apalagi dalilnya Pak Ustadz? Dua. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah orang Pulau Madura, khusus Bangkalan, tentang nikmat-nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah besar. Apa itu? Garam. Bayangkan makan bakso nggak pakai garam. Syukuri nikmat Allah yang besar. Apa itu? Kambing. Bayangkan makan sate nggak pakai kambing. Syukuri nikmat Allah yang besar. Apa itu? Gas. Pulau Madura punya gas. Betul? Orang rebut-rebutan tabung gas 9 kilo. Di Pulau Madura, dalam tanahnya ada gas. Di atas pun gas. Bedanya yang bawah berapi, yang di atas tidak. Ingatkan mereka tentang nikmat Allah. Nikmat nafas, ingat. Nikmat hidup, ingat. Tapi ada nikmat yang paling besar. Apa dia? Nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ketika dibuat acara Maulid Nabi, tujuannya apa? Wahai anak-anak, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, ingatlah nikmat terbesar. Apa dia? Datangnya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jadi masuk neraka? Orang maulid. Nanti kalau ada yang buat maulid bid'ah, nggak boleh. Oke, kalau gitu buat. Mengingatkan ente yang jahil bin goblok bin bahlul tentang nikmat terbesar lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Hari 10 Muharram orang Bangkalan puasa sunat. Betul? Yang nggak puasa pun bilang aja betul. 10 Muharram orang Madura puasa sunat. Betul? Kenapa puasa sunat? Karena 10 Muharram Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kalau selamatnya Musa tiap tahun disyukuri, 10 Muharram syukur, 10 Muharram syukur, 10 Muharram syukur, karena lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa dia? Kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diulang terus setiap tahun. Ini Abdul Somad, ini dalilnya mazhab Ngawuriyah. Ini dapat dari mana? Baca kitab Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, mengutip pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis, setuju dengan maulid. Hafal 300.000 hadis, setuju dengan maulid. Ada ustadz yang hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Laptopnya mati, hadis hilang melayang, lalu membid'ahkan maulid. Kira-kira kita ikut yang Al-Hafiz 300.000 hadis atau al-ilmu fil laptop? Kalau saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Orang Bangkalan saya nggak maksa, terserah mau ikut siapa. Dalil keempat, bahwa sekarang yang paling sulit ngumpulkan orang. Betul? Ini kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang paling sulit ngumpulin orang. Kalau nggak percaya susahnya ngumpulin orang, tanya sama caleg. Susah ngumpulin orang. Nah, ketika maulid Nabi, nggak ada sembako, nggak ada amplop, nggak ada apapun, tapi orang ramai. Maka orang yang sudah ramai ngumpul, haus dengan ilmu, sampaikan saja tentang bagaimana akhlak Nabi, bagaimana senyum Nabi, bagaimana hidup Nabi.
maka kalau sampailah orang ramai ini tidak diberi siraman tentang kelahiran Nabi, perbuatan ini mubazir. Ceritakan bagaimana lembutnya Nabi, ceritakan bagaimana akhlaknya. Maka maulid Nabi tak lain tak bukan adalah menceritakan, dibacakan syair-syair. Tadi di antara yang dibacakan Kiai, ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa masyayikh tariqah Al-Naqsyabandiyah wal Qadiriyah Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami' turuq al-mu'tabarah. Ada disebut satu nama yang saya dengar, wa Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Orang Madura ada baca Barzanji. Ternyata sama kita di Sumatera. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Begitu kami acara anak nikah baca Barzanji, anak mau akikah baca Barzanji, anak mau sunat baca Barzanji dulu. Sekarang sudah digeser oleh keyboard tunggal keong racun kucing garong. Oleh sebab itu nanti Bapak Ketua Ikama Tuan Haji Muhammad Rawi dalam rangka Maulid Nabi lomba baca syair Barzanji. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Tiketnya dari mana? Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan mobilmu yang mewah, kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar, kalau betul kau kaya, kasih itu tiket. Juara baca Barzanji berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mau berangkat dibacakan syair Barzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayano rol aini marhaba. Maka orang-orang bertanya, itu acara apa? Itu acara kelahiran Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Isa terlepas dari kontroversialnya, orang tahu lahirnya kapan. Siddhartha Gautama, orang tahu lahirnya kapan, dan orang ramai mensyukuri nikmat kelahirannya. Tiba-tiba kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan buat bid'ah, neraka. Nanti anak cucu kita nggak tahu kapan dia lahir, dan lama-lama orang mengatakan Muhammad itu fiksi, fiktif, tidak ada di alam nyata. Terlepas dari kontroversialnya, orang Kristen bisa menunjukkan ini tempat lahir Yesus. Mereka bisa menunjukkan ini tempat lahir Buddha. Mereka bisa menunjukkan ini tempat lahir Krishna. Sekarang kalau anak cucu kita bertanya, di mana tempat lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita hanya bisa menjawab, dulu tempat itu ada, sekarang nggak tahu lagi. Menjadi fiksi, menjadi fiktif, menjadi tidak nyata. Oleh sebab itu, kita bukan membuat-buat suatu ritual ibadah, tapi ini adalah untuk mengenalkan. Dulu sahabat Nabi tahu Nabi Muhammad SAW, makan dengan Nabi, perang dengan Nabi, jihad dengan Nabi. Tapi ketika sahabat meninggal, masuk masa anaknya tabi'in, tabi'in tidak tahu dengan Nabi, maka sahabat membawa anaknya tabi'in. Di sini dulu gigi Nabi patah, di sini dulu pelipis Nabi berdarah, di sini dulu kaki Nabi terompahnya basah karena darah, dilempar oleh orang Saqif di Taif. Sekarang di mana tempat-tempat itu? Nabi saat dilempar dengan batu, Nabi bertumpu dengan apa namanya? Dengan sikunya
di atas batu. Sekarang tempat itu dilarang untuk dikunjungi. Bid'ah, bid'ah. Nanti anak cucu kita mengenal Nabi dari mana? Oleh sebab itu maulid tidak lain tidak bukan adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah maulid saya sampaikan 5 dalil. Cukup.